Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin, soimun dan soimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan yang istiqomah dan selalu bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa pada Ramadan kali ini. Setelah ini insya Allah kita akan bersama-sama mengikuti tausiah singkat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Sofyan Effendi SKMA. Oleh karena itu marilah kita ikuti bersama-sama. Selamat mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah di hari ketiga Ramadan ini, hari Ahad yang cukup cerah dan insyaallah memberikan barokah kepada kita bersama-sama. Surah Yusuf adalah satu surah yang bercerita, yang bertutur tentang kisah satu orang. Di ayat kedua dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang-orang yang berfikir, agar kalian menjadi orang-orang berakal, atau boleh jadi kita terjemahkan ataupun kita maknain agar kalian menjadi orang yang cerdas. Salah satu keistimewaan daripada bulan Ramadan adalah di mana Al-Quran ini ataupun di dalam bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, ya, petunjuk bagi manusia dan menjelaskan wa bayyinatum minal huda, dan menjelaskan petunjuk-petunjuk yang ada dalamnya, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Makanya salah satu interaksi kita yang harus kita perbanyak di Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah panduan hidup kita. Al-Quran adalah sumber petunjuk hidup kita. Diibaratkan kita mempunyai suatu barang elektronik yang baru, mempunyai suatu benda yang mungkin asing bagi kita. Biasanya produsen sebuah elektronik pasti akan menyertakan di dalamnya buku panduan. Bagaimana kita akan bisa mengoperasikan sebuah elektronik, sebuah barang elektronik, contoh HP, handphone, ataupun barang-barang elektronik yang super canggih. Kita tidak bisa mengoperasikannya ketika kita tidak tahu ataupun tidak membaca manual booknya. Al-Quran, Allah berikan kita petunjuk, Allah berikan kepada kita panduan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Makanya ketika kita berpandukan kepada Al-Quranul Karim, maka kita tidak akan merasa kesepian, kita tidak akan merasa bingung menghadapi kehidupan ini, kita tidak akan merasa resah, gelisah kita ketika menghadapi suatu cobaan, ketika menghadapi suatu kesusahan, ketika menghadapi kesukaran,
ketika menghadapi kesulitan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Adalah manual book, diberikan nikmat yang banyak Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, syukur ketika diberikan nikmat. Ketika kita diberikan nikmat, kemudian kita diberikan anugerah untuk bisa memberi, Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, sesungguhnya kami menginfakkan, memberikan makan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan rasa terima kasih dan pembalasan yang baik ataupun balasan dari orang lain. Inilah apa? Al-Quran. Makanya seharusnya salah satu ibadah utama kita di bulan Ramadan ini adalah mendekatkan diri kepada Al-Quran. Di 11 bulan yang lalu mungkin kita banyak lalai dengan Al-Quran, kita banyak lalai dengan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan waktu sebelum matahari terbit, kita sudah berjalan ke tempat kerja kita, sudah berjalan ke kantor kita masing-masing, padahal ada kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan dan kita lalaikan. Ada beberapa perintah Rasulullah SAW yang kita lupakan. Ya, salah satunya adalah kita mulai hari-hari yang kita jalanin setiap harinya dengan dahuluan membaca Al-Quran. Pada prinsipnya semua kita diberikan waktu sama banyaknya, 24 jam. Tapi ada orang-orang di waktu 24 jam itu mereka bisa menyelesaikan berbagai macam pekerjaan. Mereka bisa menyelesaikan banyak kegiatan. Tapi di satu pihak ada orang-orang yang bahkan satu macam pekerjaan pun mereka tidak bisa menyelesaikannya. Kenapa? Karena tidak diberikan keberkahan daripada hari-hari yang mereka jalani. Al-Quran memberikan barokah. Seorang ulama besar yang terkenal dengan tafsir yang beliau karang dengan judul Zilalul Quran, Said Qutb, beliau mengatakan hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan yang tak dapat dirasakan melainkan oleh orang-orang yang menghayati kenikmatan, di mana kenikmatan tersebut kenikmatan yang mengangkat derajat manusia, memberikan barokah, membersihkan kehidupan dari segala kotoran dunia. Maka kalau kita dekat-dekat dengan Al-Quran, kalau kita semakin mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dengan cara membacanya, ya, ibadah utama di Ramadan adalah membaca Al-Quran. Maka perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak kita mentadaburi Al-Quran, perbanyak kita mendekatkan diri kita dengan kajian Al-Quranan. Karena Al-Quran lah yang bisa menggerakkan. Bagaimana sebuah bangsa yang tak dipandang oleh dunia pada saat itu, tanah Arab, yang terkenal dalam Al-Quran dengan sebutan masanya masa jahiliyah. Ketika kata-kata jahiliyah ini adalah bahasa yang disampaikan oleh Al-Quran, bukan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana masyarakat yang terbelakang tersebut, yang tak dipandang sedikit pun oleh bangsa lain, menjadi poros dunia, pusat dunia. Segala apa dibutuhkan oleh dunia pada saat itu, silakan tanyakan kepada Madinah. Apa yang membuat mereka bisa berpikir maju? Apa yang membuat mereka bergerak? Al-Quran. Tidakkah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul kita yang mulia Muhammad SAW isinya tentang bergerak? Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita dituntut untuk bergerak, dituntut untuk membaca. Di surah yang berikutnya, di ayat-ayat yang berikutnya yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, isinya masih tentang bergerak. Ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Luar biasa. Al-Quran ini menggerakkan. Al-Quran ini membuat orang yang tidak cerdas jadi cerdas. Tidakkah dalam surah Yusuf yang kami bacakan tadi, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran, menurunkannya Qur'anan, Quran yang berbahasa Arab, agar kalian menjadi cerdas.
Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menginginkan anaknya cerdas, tidak perlu macam-macam. Tidak perlu bapak-bapak sibuk mencarikan formula-formula tertentu ataupun terapi-terapi tertentu agar anak-anak menjadi cerdas. Al-Quranlah yang bisa membuat anak-anak itu menjadi kreatif. Maka dekatkan anak-anak itu dengan Al-Quran sedini mungkin. Ya, sedini mungkin. Ya, dengan cara ya, dengan langkah awal. Ya, belajar membaca Al-Quran, belajar berinteraksi dengan Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran. Kalau tidak sedini mungkin, ya, kita perdengarkan, kita ajak anak-anak generasi ini dengan Al-Quran, maka sulit sekali rasanya ketika mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi, orang-orang dewasa nantinya akan dekat dengan Al-Quran. Makanya hal yang paling wajib, pendidikan yang paling wajib diberikan oleh seorang orang tua kepada anaknya adalah Al-Quran. Rasulullah SAW berkata, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum wa hum abna'u 10 sinin. Suruhlah anak-anakmu untuk sholat. Anak-anak untuk sholat, disuruh untuk sholat, ya, umur berapa? Umur 7 tahun. Anak umur 7 tahun itu adalah anak-anak yang baru masuk sekolah dasar. Di umur itu Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita, suruh untuk sholat. Ya, suruh untuk sholat. Ya, sholat ada lafaz-lafaz tertentu yang harus dihafalkan oleh anak-anak. Di sana mereka juga harus menghafalkan sebagian surah-surah pendek yang akan dibaca ketika sholat. Ya. Kalau umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat, berarti belajar baca Al-Qurannya kapan? Berarti jauh sebelum itu. Di umur-umur sebelum 7 tahun anak-anak sudah harus diperkenalkan dengan Al-Quran. Inilah kesalahan yang terjadi sekarang, di mana orang-orang tua ataupun kita lebih resah ketika anak-anak kita akan masuk SD. Anak-anak kita tidak bisa baca dan tulis, anak-anak kita tidak bisa berhitung, anak-anak kita tidak bisa tahu angka-angka Latin. Kita lebih resah dibandingkan anak-anak kita tidak mengerti Al-Quran. Ya, Rasul pernah berkata, adibu auladukum ala 3 khisal, hubbu nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Hadis ini bisa menjadikan motivasi bagi kita, di mana Al-Quran, pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak kita, ya, pertama perdengarkan ataupun ceritakan tentang nabinya, kemudian ahli bait keluarga Rasul, yang ketiga qiraatul Qur'an, ajarkan anak-anak kita, anak-anak di rumah membaca Al-Quran. Ya, ajarkan anak-anak untuk dekat dengan Al-Quran. Ajarkan anak-anak untuk sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran menghidupkan, Al-Quran menggerakkan. Maka tiap hari kita harus, ya, membaca Al-Quran. Kalau di bulan-bulan sebelumnya kita jarang ataupun jauh dari Al-Quran, di bulan Ramadan ini masa kita latihan, masa di mana kita memperbanyak mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mulai hari-hari kita dengan Al-Quran, targetkan diri kita untuk berapa kali kita harus khotam Al-Quran. Bukan hanya khotam saja, tapi kita mendekatkan diri dengan cara mentadaburinya, dengan cara memahaminya, dengan cara menghayatinya, sehingga nanti kita pasca Ramadan nanti kita bisa mengamalkan, kita bisa menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Jangan lagi setelah Ramadan kita semakin jauh lagi dari Al-Quran. Karenanya Rasulullah SAW berkata, rugilah bagi seseorang, ya, rugi dan rugi. Apa ruginya? Ketika Ramadan masuk, Ramadan dapat dia berada di dalamnya, tapi ketika Ramadan berakhir dia tidak mendapatkan apa-apa. Ramadan ini bulan latihan. Salah satunya adalah bulan latihan mendekatkan dengan Al-Quran. Targetkan. Ada yang hari ini sudah hampir setengah Al-Quran, ada yang hari ini sudah hampir 20 juz, atau ada yang mungkin hari ini baru 3 juz karena hari ini adalah hari ketiga, ada yang baru 5 juz. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa menggerakkan sahabat, sehingga sahabat bisa menjelajahi dunia yang tak pernah terpikirkan oleh orang-orang Arab sebelumnya, tak terpikirkan oleh mereka. Siapa yang menggerakkannya? Adalah Al-Quran. Makanya mari dekatkan diri kita dengan Al-Quran.
Mari dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran sedini mungkin. Tahun 1352 Masehi, seorang penjelajah Muslim, Ibnu Battuta, ketika berkunjung ke daerah Mali, belum melihat anak kecil yang dirantai dan diikat badannya. Ketika ditanyakan apa salah daripada anak ini, tidak ada salahnya. Ketika dijawab oleh masyarakat, tidak ada salahnya. Terus kenapa mereka diikat? Mereka diupayakan harus dan dipaksa untuk belajar Al-Quran. Ketika mereka selesai hafal Al-Qurannya, baru dilepaskan rantainya. Ketika berjalan ke tempat yang lain, masih ke daerah yang sama, lihat seorang anak muda yang diikat pinggangnya. Bajunya bagus, bajunya rapi, bajunya tidak lusuh, tapi badannya diikat dengan rantai. Ditanyakan apa kesalahan daripada anak ini? Ada apa kesalahan daripada pemuda ini? Mereka menjawab, ya, sebelum mereka hafal Al-Quran, sebelum mereka menguasai Al-Quran, mereka tidak diperkenankan untuk dilepas rantainya. Mungkin tidak perlu kita seperti itu, ya, tidak perlu kita sampai seperti itu, tapi paling tidak, ya, Al-Quran harus sedini mungkin kita perkenalkan kepada anak-anak kita, sehingganya generasi-generasi kita nanti menjadi generasi-generasi yang ahlul Quran, generasi-generasi yang mendekatkan diri dengan Al-Quran dan berpandukan dengan Al-Quran, dan generasi kita, anak-anak kita butuh Al-Quran dan panduan dari Al-Quran. Jangan sampai kesalahan yang sama kita ulangin dan kita tularkan kepada anak-anak kita. Kita sudah tidak tahu tentang Al-Quran, terus ditularkan lagi kepada anak-anak kita tidak mengerti tentang Al-Quran. Itu kesalahan fatal sekali. Adan Allah wa yakum jami'an, hanya ini dapat kami sampaikan.